Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai inverse matrix. Inverse matrix ini adalah bahasan terakhir dari bab matriks. Nah, kali ini kita akan mengenai pengertian dari inverse matrix. Misalnya, A dan B merupakan dua matriks persegi dengan ordo sama, artinya inverse matriks itu syaratnya harus ordo yang sama atau matriks persegi. Nah, jika AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas, yang artinya matriks identitas itu diagonal utamanya selalu bernilai 1 dan yang lainnya 0. Nah, kemudian dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Artinya gini, dua matriks itu dikatakan inverse syaratnya jika AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Nah, matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan A inverse. Contohnya, di sini diketahui A 3152 dan B 2 negatif 1 negatif 53. AB artinya A dikali B. Nah, ingat ya, kalau mengkalikan matriks caranya baris dikali kolom. 3, 1 dikali 2 dan negatif 5. 3 kali 2, 6. 1 kali negatif 5, negatif 5. Maka 6 kurangi 5 hasilnya 1. Kemudian, yang baris pertama kalikan dengan kolom kedua. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 1 dikali 3, 3. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Kemudian kita menuju baris kedua kolom 1. 5 dikali 2, 10. 2 dikali negatif 5, negatif 10. 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Kemudian baris kedua kolom kedua. 5 dikali negatif 1, negatif 5. 2 dikali 3, 6. Negatif 5 ditambah 6 hasilnya 1. Nah, karena diagonal utamanya itu 1, 1, makanya disebut dengan matriks identitas gitu. Karena sudah memenuhi syarat nih, AB sama dengan matriks identitas, makanya inverse matriks A adalah notasinya seperti ini ya. A inverse sama dengan 2 negatif 1 negatif 5, 3. Nih, ini kan di sini ada nih. Matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A. Makanya kita gunakan inverse dari matriks A ini, lihat yang B gitu. Jadi karena syaratnya memenuhi nih, jadi matriks A adalah matriks B adalah matriks A. Tapi jangan dituliskan inverse matriks A adalah B sama dengan, jangan, tapi inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 2 negatif 1 negatif 5, 3. Dan inverse matriks B adalah B inverse atau B pangkat negatif 1 ya notasinya, sama dengan 3152. Paham ya? Itu syaratnya harus berlaku. Ketika dia dikalikan dan hasilnya matriks identitas, maka berlakulah matriks B jadi matriks A jadi matriks B gitu. Nah, kemudian bagaimana menentukan inverse matriks yang berordo 2? Kalau tadi kan udah nih syaratnya harus identitas. Terus gimana kalau misalnya nggak ada, jadi cuma satu doang nih, misalnya rumus inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu 2 kali 2. Jika A, B, C, D inverse dari matriks A adalah, nah, A inverse itu artinya A pangkat negatif 1. Nah, rumus dari inverse itu adalah nih, A inverse sama dengan 1 per determinan dikali A join sebetulnya, tapi karena ini matriks berordo 2 kali 2, makanya langsung A inverse sama dengan A per determinan A. Nah, ini ya kan tadi A, B, C, D, kita balik, A, D-nya jadi DA, kemudian B, C-nya tetap tapi tambahkan negatif-negatif gitu ya. Nah, atau nih determinan A ini kita uraikan deh. Jadi 1 per AD dikurangi BC dikali D min B min C A. Intinya harus bisa merubah A join ini nih. Jadi
Determinan itu kan caranya A kali D kemudian dikurangi B kali C ya, itu determinan. Tapi kalau misalnya adjoinnya nih, kalau matriks ordo 2 kali 2 ini kan A B C D. Nah, D-nya diputar balik jadi DA. Kemudian BC-nya tetap tapi pakai negatif gitu ya. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Diketahui matriks A 1 2 3 7, maka A inverse adalah, ingat ya rumusnya, A inverse sama dengan A1 per determinan. Nah, dikalikan ini lihat. 1 7 kita putar jadi 7 1. 2 3 tambahkan negatif 2 dan negatif 3. Paham ya? Nah, determinan kita cari 1 kali 7 7, 2 kali 3 6, 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Makanya ke sini ke bawahnya 1 per 1, 7 negatif 2, negatif 3 1 akan sama dengan, karena 1 dibagi 1 1 hasilnya berarti 7 negatif 2, negatif 3 dan 1. Paham ya? Untuk biar lebih paham bisa diulangi lagi. Nah, kemudian kita akan masuk ke inverse matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 ini ada hubungannya dengan minor, kofaktor, dan adjoin yang kemarin minggu lalu sudah dibahas ya. Nah, jika A-nya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I dari matriks A adalah, artinya kita harus mencari inverse matriks dari A ketika misalnya matriks A-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus dari A inverse adalah 1 per determinan dikali adjoin. Nah, dengan determinan, ingat yang kemarin ya, kita lihat lagi, determinan itu di sini. Nah, ini ya determinan ketika ada A, B, C, D, F, G, H, I. Di sini tambahkan 2 baris pertama, 2 kolom pertama, A, D, G, B, E, H. Nah, kemudian dikali diagonal utamanya, dikalikan diagonal sampingnya. Harus udah ingat ya. Nah, jadi ibu langsung aja nggak ditulis di situ. Makanya di sini determinan A sama dengan AEI kali BFG. AEI tambah BFG tambah CDH dikurangi CEG dikurangi AFH dikurangi BDI gitu. Ini mah untuk biar lebih ringkas gitu. Nah, kemudian adjoinnya ini akan bermain dengan minor yang kemarin sudah dibahas juga. Minor berarti nih, ini minor 1 1, artinya kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. ABC-nya hapus, ADG-nya hapus, yang tersisa EFHI. Kemudian yang di sini pokoknya sama aja adjoin kayak minggu lalu ya. Nah, kemudian kita perhatikan deh, ada contoh. Diketahui A-nya adalah 210, 3 negatif 14, 220. Tentukan matriks inverse A. Ini maksudnya pertanyaannya gini, cuman kegeser ya gambarnya jadi tidak tetap. Nah, yang pertama itu cari determinannya, karena rumusnya A inverse adalah 1 per determinan dikali dengan adjoin. Determinan rumusnya tadi ingat, kita tambahkan 2 kolom yang di awal, 210, 3 negatif 14, 220, kita tambahkan lagi dengan 232, 1 negatif 1 dan 2. Kemudian kalikan diagonal utamanya, 2 kali negatif 1 kali 0, 0, 1 kali 4 dikali 2, 8, 0 dikali 3, 0 dikali 2, 0, dikurangi 0 dikali negatif 1 dikali 2, 0, 2 dikali 4, 8 kali 2, 16, dikurangi 1 kali 3 kali 0, 0. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 8. Ini cara mencari determinan. Kemudian kita mencari adjoinnya. Nah, adjoinnya ini didapat dari sini. M11 artinya menutup baris 1 dan kolom 1. Cuman didapat negatif 1, 4, 2, 0. Kemudian M12. 1 dan baris 2. Yang didapat 3, 4, 2, 0. Dan seterusnya. Pokoknya cara mengerjakan adjoin silahkan dilihat lagi di bab yang minggu lalu. Mana ya? Nah, ini. Caranya gitu ya. Ini cari minornya masing-masing. Ketika sudah dicari, nanti tinggal dimasukkan dan tandanya ada negatif-negatifnya nih di dalam. Nah, udah gitu
simpelnya yang didapat adalah, nah, jangan lupa setelah mendapatkan nilai kofaktor dari A join itu kan rumusnya adalah kofaktor A ditransposkan. Berarti ketika sudah dapat nih A joinnya tinggal ditransposkan, ya. Nah, transposnya itu, nah, jawabannya itu adalah negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5 gitu. Ini mah langsung ke hasilnya gitu ya. Nah, jadi A inverse itu rumusnya 1 per determinan dikalikan dengan A join. Nah, karena tadi determinannya negatif 8, kita gunakan 1 per negatif 8 dikalikan dengan A joinnya. Ini tuh A join tuh dia udah berubah dari kofaktor jadi kofaktor A transpos. Ini tuh hasilnya. Negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8 dibagi, negatif 2 dan negatif 5. Langsung aja dibagikan dengan negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 8, 1. 0. Kemudian ini setengah, negatif setengah. Ini jadi negatif 1, 0, 1, negatif 1, 1 per 4, 5 per 8. Bagi semua yang ada di elemen A dengan 1 per negatif 8 gitu ya. Intinya kalian harus paham mengenai minor kofaktor dan A join dari minggu sebelumnya karena akan berpengaruh ke inverse. Nah, kemudian adapun sifat-sifat inverse matriks, yang pertama A kali B sama dengan C itu gak berarti gini. Misalnya pertanyaannya A kali B sama dengan C, tentukan inverse matriks A. Nah, tapi nggak berlaku C bagi B, enggak. Kalau di inverse matrix itu nggak berlaku. Jadi kalau misalnya A B sama dengan C, maka mencari A sama dengan C kali B inverse. Jadi B nya diinverskan, bukan dibagi. Nah, kemudian AB dikali C itu sama kalau misalnya mencari B, artinya karena A nya di sini kan ya di ruas kanan pindah ke di ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi A inverse dikali C. Nah, yang ketiga A dikali A inverse akan sama dengan A inverse dikali A atau matriks identitas. Nah, kemudian A inverse diinverskan lagi, maka dia akan mendapatkan matriks A itu sendiri. Selanjutnya AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse, jadi dipisahkan masing-masing. Nah, selanjutnya A pangkat N diinverskan akan sama dengan A inverse pangkat N dengan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian K kali A inverse akan sama dengan 1 per K dikali A inverse. Yang terakhir A transpose diinverskan, maka akan sama dengan A inverse ditransposkan. Kita lihat beberapa contoh ya. Yang pertama di sini diketahui 1, 2, 3, 1 dikali P sama dengan 4, 11, 7, 8. Maka matriks P adalah, tadi kan di sini nih udah ada ya. Ini ada matriks nih. Ini ada huruf P. Di sini sama dengan matriks lagi. Nah, kita lihat di sifat-sifat inverse ini. AB sama dengan C. Kita ganti deh. Karena ini ada gak ada namanya matriks apa, ini juga gak ada, kita ganti ini jadi matriks A, ini jadi matriks B. Berarti kalau misalnya dirubah jadi AP sama dengan B. Ya, ini A, P sama dengan B. Bentar. Jadi kita anggap ini A, matriks A, ini matriks B. Maka nanti akan berlaku AP sama dengan AB. Kemudian ketika dicari P-nya aja kan pertanyaannya matriks P nih berapa. Berarti kita putar balik nih. P sama dengan, karena A-nya di sebelah ruas kiri, kita pindahkan jadi A inverse dikali B. Nah, kemudian A inverse itu tulis lagi 1, 2, 3, 1 inverse, 4, 11, 7, 8. Tadi kalau misalnya mencari inverse artinya yang pertama kita harus ingat 1 per determinan dikali A joinnya. Tapi karena ini matriks berordo 2 kali 2, kita langsung saja 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Makanya 1 dikurangi 6. Itu determinannya 1 per negatif 5. Nah, A joinnya diputar 1, 1 karena sama ya nggak apa-apa, 1, 1. Kemudian 2, 3 kasih negatif-negatif. Jadi 1, negatif 2, negatif 3, dan 1.
Paham ya? Jadi ngerubah inverse yang berordo 2 kali 2. Dikalikan dengan B mah tidak ada yang dirubah karena dia tidak meminta inverse. Jadi 4, 11, 7, 8. Tulis ulang kembali. Nah, ketika di sini kita operasikan 1 per negatif 5. Nah, dari sini kita kalikan aja. Karena dia matriks perkalian ordo 2 kali 2, maka bisa dihitung ya. Nih, baris dikali kolom, baris dikali kolom. Berarti 1 dikali 4, 4. Kemudian negatif 2 dikali 7, negatif 14. Ini baris 1, kolom 1. Lanjutkan ke baris 1, kolom 2. 1 kali 11, 11. Negatif 2 dikali 8, negatif 16. Nah, sekarang maju ke baris kedua. Baris kedua kolom 1, negatif 3 dikali 4, negatif 12. Kemudian 1 dikali 7, 7. Dan baris kedua kolom kedua, negatif 3 kali 11, negatif 3, 3. Negatif 1 dikali 8, 8. Nah, tinggal kita operasikan. 4 dikurang 14, 10. Kemudian negatif 12 tambah 7, negatif 5. 11 kurangi 16, negatif 5. Negatif 33 ditambah 8, negatif 25. Oh, di sini harusnya negatif ya. 4 dikurangi 14, negatif 10. Nah, nanti kita tinggal kalikan negatif 10, negatif 5, negatif 5, dan negatif 25 kita bagi dengan 1 per negatif 5, maka hasilnya adalah 2115. Gitu ya. Ini harus sering-sering berlatih soal ya. Nah, kita perhatikan contoh terakhir. Diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dan berlaku AB sama dengan C. Jika B-nya adalah 5, negatif 3, 0, 6 dan C adalah negatif 10, 30, 35, dan negatif 27. Maka matriks A, pertanyaannya berapakah matriks A? Tadi di soal sudah ada AB sama dengan C. Maka gunakan AB sama dengan C, itu yang dicarinya adalah A. Artinya B ini kita pindah ruaskan jadi C kali B inverse. Nah, C-nya ini adalah negatif 10, 30, 35, dan negatif 27. Yang diinverskan adalah yang B. 5, negatif 3, 0, 6 diinverskan. Kita rubah yang inversenya. 5 kali 6, 30, negatif 3 kali 0, 0. 1 per 30 dikurangi 0. Kemudian ini ajoinnya tinggal diputar, 5 sama 6 jadi 6 sama 5. Kemudian negatif 3 jadi 3, karena kan negatif sama negatif jadi positif. Ini negatif 0 jadi tetap aja karena dia 0 ya. Nah, makanya di sini inverse dari B ini adalah 1 per 30 kurangi 0, 6, 3, 0, 5. Nah, karena untuk mempermudah perhitungan, kita pindahkan yang pecahan ini ke depan. Pindah aja ke depan, gak ngaruh ke perhitungan kok. 1 per 30 kurangi 0, negatif 10, 30, 35, negatif 27, 6, 3, 0, 5. Nah, dari sini kita kalikan deh yang kita bisa hitung. Ini kan bisa nih matriks ordo 2 kali 2, artinya negatif baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Negatif 10 dikali 6, negatif 60, 30 dikali 0, 0. Kemudian baris ke 1 kolom ke 2. Negatif 10 kali 3, negatif 30, 30 dikali 5, positif 150. Kemudian baris 2 kolom 1, 35 dikali 6, 210. Kemudian 35 dikali 0, negatif 27 dikali 0, 0. Kemudian selanjutnya baris 2 kolom 2, 35 kali 3, 105. Negatif 27 dikali 5, negatif 135. Kemudian dioperasikan, maka didapat hasilnya negatif 60, 120, 210, dan negatif 30. Tinggal kita bagi dengan 1 per 30. Maka hasilnya adalah negatif 2, 4, 7, dan negatif 1. Ini adalah matriks A ya. Nah, kalau misalnya belum paham, silahkan ditanyakan. Nah, adapun misalnya perlu diulangi lagi, silahkan diulangi lagi. Mungkin setelah ini ada latihan ya, latihan sedikit. Silahkan dicoba dikerjakan. Jika sudah, nanti dikumpulkan.
Untuk pertemuan video kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.